Sebentar, saya cari itunya. Pak Bambang. Oke. Bentar. Pak Bambang Yulianto, materi modul ajarnya materi napa nggih? Materi kelas 4 semester 2 materi sholat Jumat, Bu. Oh nggih, kelas 4 nggih, Pak? Nggih, Oke. Ini menggunakan model pembelajaran apa, Pak Bambang nggih? problem based learning PBL. PBL nggih. Nggih. Bisa diceritakan sedikit PBL niku napa? Jadi secara garis besar PBL itu model pembelajaran dengan menggunakan pemecahan masalah untuk mendapatkan pengetahuan yang didapat dari siswa. Kurang lebih seperti itu. Nggih. Nggih. Ah, terus, PBL ini kira-kira menurut Pak Bambang ikut teori belajar yang mana nggih? Sebenarnya kalau menurut saya itu ada dua, Bu. Menurut saya Nggih, ada pripun? teori belajar kognitif sama konstruktivisme. Nggih. Ah, pripun iku teori belajar kognitif sama teori belajar konstruktivisme? Kalau PBL dikaitkan dengan konstruktivisme itu, kan konstruktivisme itu teori yang menekankan siswa itu mendapatkan pengetahuan itu dengan menemukan di lingkungan langsung. Seperti itu kalau konstruktivisme. Tapi kalau kognitif itu kan seperti menganalisa, terus kemudian menemukan pengetahuan, kemudian menganalisa sebuah permasalahan dengan terstruktur, seperti itu. Jadi kalau menurut saya dua-duanya itu bisa, Bu, teori kognitif sama konstruksi. Nggih. Jadi kalau tadi teori belajar konstruktivisme, konstruk itu kan Iya, konstruksi, membangun deh. iya, Jadi peserta didik bisa membangun pengetahuannya sendiri, iya. bisa lewat dari pengalamannya. Nah, kalau teori belajar kognitif, jadi uh, teori belajar yang ya hampir sama dengan konten. Jadi bagaimana menjelaskan bagaimana proses berpikir, Iya. bagaimana siswa bisa memproses informasi yang berperan dalam pembelajarannya. Oke, sebentar saya lihat. Bisa Pak, diceritakan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, Pak? Pak Bambang, Iya. J. Jadi modul ajaran saya buat ini materi kelas 4 sholat Jumat. Ini nanti J. seperti biasa Bu sintaknya kalau pendahuluan ya dimulai dengan berdoa kegiatan pendahuluan, kemudian menanyakan pembelajaran sebelumnya, kemudian untuk kegiatan inti ada 50 menit itu nanti. Nah, modul ajar saya buat itu nanti Bu, mengkombinasikan antara diferensiasi dengan tipek. Jadi Nggih. modelnya PBL tapi karena kurikulum 13 itu menekankan kepada berpihak kepada siswa, maka saya Nggih. mengombinasikan dengan nopo niku diferensiasi. Jadi nanti setelah saya memberikan sebuah masalah melalui video, kemudian saya membentuk kelompok itu menjadi tiga. Yang kelompok Nggih. pertama itu nanti saya berikan nama top visual agar kelompok satu ini lebih cenderung ke anak-anak yang memang suka mengamati gambar. Nah, nanti Nggih. kelompok A ini nanti juga tugasnya menggabungkan atau mengurutkan potongan-potongan gambar. Kemudian kelompok B ini nanti top auditori. Jadi nanti materinya saya siapkan di laptop juga melalui tayangan nopo niku video, kemudian tugasnya nanti adalah membuat presentasi. Kemudian yang Hmm. kelompok C ini nanti saya berikan nama top kinestetik. Jadi nanti materinya sama dalam sebuah video tata cara sholat. Kemudian nanti tugasnya adalah bermain peran atau simulasi. Nanti kelompok C ini nanti yang akan bermain peran atau mempraktekkan daripada materi yang telah dilihat di video di dalam laptop tadi. Setelah itu nanti untuk setelah semua kelompok A, kelompok B, dan kelompok C menyampaikan hasil daripada diskusi melalui masalah yang di laptop masing-masing. Kemudian setelah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian
ice breaking itu nanti saya berikan ice breaking yang berbasis teknologi, yaitu whiteboard. Jadi ice breakingnya walaupun ice breaking tapi isinya nanti tetap pendalaman materi. Seperti itu, seperti game tapi dalamnya materi. Setelah itu, setelah pendalaman materi selesai, kemudian saya menguatkan menguatkan materi yang saya sampaikan mengenai sholat Jumat. Kemudian saya berikan sebuah asesmen dalam bentuk Google Form. Jadi nanti rencana saya itu anak-anak kelas 4 itu nanti saya suruh membawa HP, dan saya juga sudah minta izin ke orang tuanya untuk diberikan izin membawa HP, karena kebetulan kita itu sekolah kita mau ke sekolah yang mau membangun digitalisasi, Bu. Jadi kemarin itu dapat Nggih. ngoten. Nah, setelah itu selesai, baru kemudian kita menyimpulkan bareng-bareng materi. Setelah menyimpulkan materi bareng-bareng, kemudian nanti anak-anak saya berikan refleksi mengenai pembelajaran apakah menyenangkan, kemudian apa yang terkesan dari pembelajaran saya sampaikan. Setelah itu baru nanti kegiatan penutup. Ngoten Bu secara garis besarnya. Nggih. Niki nuwun sewu Pak Bambang ini sudah ngajar mulai tahun berapa nggih? 2017 Bu. 2017. Nggih. Kira-kira selama, ngajar itu dari tahun 2017 itu pernah tidak Pak Bambang menggunakan pertanyaan pemantik? Sebenarnya setiap mau pelajaran itu menggunakan pertanyaan pemantik Bu, tapi modelnya Nggih. yang belum terlalu spesifik gitu ya, ceramah biasa seperti itu. Nggih. Kira-kira kalau untuk modul ajar ini, pertanyaan sebentar, pertanyaan pemantik niku napa nggih Pak Bambang nggih? Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang memancing atau menstimulus siswa untuk mengetahui pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti. Seperti itu. Nggih. Kira-kira saya bisa diberi contoh pertanyaan pemantik untuk modul ajar ini? Oke. Jadi Pak, Nggih. untuk pertanyaan pemantik mungkin yang pertama, apakah kalian tahu sholat yang dilaksanakan siang hari pengganti sholat duhur? Apakah kalian tahu sholat Jumat itu apa? Apakah ada yang tahu tata sholat Jumat? Mungkin seperti itu, Bu. Nggih. Minta tolong nggih Pak nanti, dibedakan antara pertanyaan pemantik sama pertanyaan evaluasi. Oke. Nggih. Jadi kan kalau pertanyaan pemantik tadi kan, Bapak bilang tadi kan sifatnya dia merangsang Oke. ya, memberi rangsangan, memberi stimulus. Jadi, kalau jadi kalau kalau langsung tanya, "Sholat Jumat itu apa?" Itu kan kayak seperti pertanyaan evaluasi nggih. Oke, Bu. Jadi karena anak ini kelas berapa Pak nggih? Kelas 4, Bu. Kelas 4. Jadi bisa anak-anak, pulangnya anu nggih, kalau sholat Jumat di sekolah napa Di sholat Jumat, Bu. Setelah sholat di Jumat, rumah? di Di rumah? kalau di Ngawi itu pulangnya masuk harinya 5 hari kerja, Bu. Jadi pulangnya jam 2 sampai setengah 3. Jadi sholat Oh, Jumat itu berarti di kan sekolah ya. sholat Jumat di sekolah Oke. nggih. Nggih, sudah biasa sholat Jumat di sekolah, nggih. Untuk evaluasinya pripun Pak Bambang nggih? Jadi untuk evaluasi dari pembelajaran ini nanti seperti pertanyaan refleksi, tapi lebih kepada mengerucut ke pertanyaan materi yang disampaikan, Bu. Jadi Nggih. jadi nanti saya berikan sebuah apa namanya pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, yang saya sampaikan. Kemudian saya minta untuk ada hal-hal yang penting yang perlu di apa namanya dicatat atau di diingat seperti itu. Nggih. Oke deh. Kira-kira, dari modul ajar ini pembelajaran bermakna apa yang bisa diambil nggih Pak Bambang nggih? Jadi pembelajaran bermakna yang dapat diambil dari modul ajar saya buat, pertama, anak-anak itu akan mengerti bagaimana urutan-urutan sholat Jumat yang pertama. Yang kedua, anak-anak lebih
semangat atau takut untuk meninggalkan sholat Jumat. Terus yang ketiga, anak-anak menghidupkan sunnah-sunnah ketika hari Jumat dan ketika melaksanakan sholat Jumat. Nggih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pak Coy, saya kembalikan ke Pak Coy. Oke, terima kasih. Pak Bambang, judul PTK-nya Judul PTK-nya upaya meningkatkan hasil belajar dan proses belajar melalui pendekatan saintifik berbasis literasi dan 4C di kelas 4 semester 2 SD Wonosari 2 Kecamatan Sini. ya, kalau dilihat dari judulnya itu Pak, problem penelitiannya apa Pak Bambang? Permasalahannya itu proses dan hasil belajar pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 itu masih kurangnya itu kurang aktif, untuk nilainya kurang bagus seperti itu Pak. Hasil belajar, Dan proses belajarnya ya hasil belajarnya problemnya adalah mungkin begini, hasil belajar di bawah KKM kan itu ya. maksudnya itu Pak. Partisipasi peserta didik di dalam kegiatan belajar rendah, misalnya kan begitu. Iya. Sehingga dari situ maka kemudian Pak Bambang sebagai guru kelas maka berupaya untuk mencoba bagaimana memecahkan masalah itu dengan menerapkan apa? Menerapkan pendekatan saintifik berbasis literasi dan 4C Pak. Nah, gitu. Kalau judulnya seperti itu, kira-kira rumusan masalahnya ada berapa, Pak Bambang? 2, Bagaimana bunyinya? apakah apakah pendekatan Pendekatan apa penerapan? pendekatan, kalau sebetulnya pendekatan Pak, apakah penerapan berbasis literasi dan 4C Penerapan apa? Apakah penerapan pendekatan saintifik dapat berbasis meningkatkan hasil belajar, belajar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah apakah pendekatan saintifik dapat meningkatkan proses belajar. belajar? Kira-kira secara umum begitu. Dalam satu siklus PTK itu ada berapa tahapan, Pak Bambang? Ada berapa tahapan? Ini kan Pak, mohon maaf saya belum Pak kalau yang siklus ini. Kenapa kok belum? Belum sampai memahami itu Pak yang siklus. Oh sama, itu kan kayak modul ajar isinya ada awal, pembukaan, inti, penutup, kan sama begitu. Nah, siklus PTK itu tahapannya apa saja? Menentukan permasalahan, Masa begitu? menyusun rumusan masalah, membuat Ada 4 tahapan. Tahapannya kayak menyusun rumusan masalah itu masuk di tahapan yang pertama. Pertanyaannya tahapan pertama itu apa kan gitu. menentukan judul Pak. Oh, bukan. Yang pertama itu perencanaan satu siklus Pak. Jadi satu siklus tahapan PTK itu ada 4 langkah. Yang pertama itu perencanaan, tindakan yang kedua, ketiga itu observasi, keempat refleksi kan itu. Nah terkait dengan menentukan judul, mengidentifikasi masalah gitu ya. Kemudian membuat modul ajar yang berbasis PTK itu masuk di perencanaan kan itu ya. Kemudian di tahapan
tindakan, tentu dengan sesuai dengan judulnya, Pak Bambang berarti menerapkan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran itu, kemudian dilihat apakah hasil belajarnya peserta didik meningkat. Kemudian yang kedua, apakah keterlibatan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran itu juga semakin bagus, kira-kira seperti itu. Oke, secara umum manfaat PTK itu ada berapa Pak Bambang? Manfaat yang pertama untuk meningkatkan meningkatkan kinerja daripada guru, misalkan permasalahannya hasil belajar dan proses, berarti nanti harapannya PTK itu dapat meningkatkan guru untuk mengajar. Itu yang kedua untuk siswa, jadi siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan proses belajarnya. Kemudian bagi lembaga pendidikan apa Pak kira-kira? Untuk evaluasi kegiatan belajar mengajar oleh guru, Pak. Yes. Bagi lembaga pendidikan, PTK itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, kira-kira begitu. Oke, silakan sekarang dibuka Al-Qur'annya juz 1. Dibaca ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif lam mim itu namanya apa ya? Alif lam Komariah, Pak. Huruf awal-awal surat, atau kalau dalam ilmu tajwid itu termasuk gharaibul qiraah, kira-kira seperti itu ya. Bacaan yang asing kan itu ya. Hudal lil muttaqin. Hudan, kemudian fathah tanwin ketemu lam, itu nama bacanya tajwidnya apa Pak? Idgham, Pak. Idgham apa? Idgham bila gunah. Huruf idgham bila gunah ada berapa? 2, Pak. Apa itu? Lam sama ro. Lam sama ro. Hudal lil muttaqin. Apa nama bacaannya muttaqin? Mat aril sukun. Ya, kaidah mat arid li sukun itu bagaimana? Huruf kasroh tain pada akhir wakob, Pak, ini. Apa pengertian mat arid li sukun? Jadi ada huruf mat di akhir wakob itu, kasroh tain itu, Pak. Penjelasannya.
Apabila ada matopi Iya, ketemu dengan huruf hidup, tapi kemudian posisinya di akhir ayat atau di wakaf itu. ya. Oke, saya kira cukup Pak Bambang Yulianto. Selanjutnya sinten Bu Iza? Selanjutnya sebentar. Bu Eldasa. Siapa Mas? Jam 14.30. Jam 14, 14. 14.00 loh, sampai 13.30. Nggih, Bu Eldasa, Pak. Bu Eldayasa. Nggih. Nggih, silahkan. Minta tolong dipanggilkan Bu Eldayasa ya, Nggih. Pak Bambang keluar. Nggih, matur suwun Pak, Bu. Nggih, Assalamualaikum. sami-sami nggih.